Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini kita kembali melanjutkan konsultasi judul kita ya. Lanjutan dari yang kemarin. Em, Kita lihat yang sudah mengirimkan yang tidak sempat dibahas. Ada punya Ramadhani ya, ada kah orangnya? Ada Bu, Mu- ada Muda sama siapa kemarin? sama Ruhi Bu. Nah, punya Ramadhani, Ini Bu. judul yang diajukan adalah dampak media sosial terhadap praktik keagamaan dan sosial budaya bagi remaja di Majelis Al-Munawwar, Desa Palampitan Hilir. Menurut penelitian terdahulu, apa saja dampak media sosial untuk praktik keagamaan dan sosial budaya bagi remaja? Mohon maaf Bu, bisa diulang nggak Bu? Apa saja dampak media sosial terhadap praktik keagamaan dan sosial budaya bagi remaja kalau menurut hasil penelitian terdahulu. Ulun ada beberapa sudah membaca jurnal Bu sama buku. Kemarin ada yang ulun cantumkan di link itu Bu, di sumber yang di belangko itu. Hmm. Kalau ada salah, ulun membaca di jurnal pengaruh globalisasi terhadap identitas keagamaan dalam kalangan pemuda muslim tuh Bu. Itu Hmm. kemarin tuh ada beberapa aspek yang dibahas Bu. Dampak yang pertama tuh dulu eh, ke penggunaannya itu ada pengaruh yang negatif sama positif guys. Di dalam jurnal itu ada membaca lebih condong ke yang negatif gitu guys karena mempengaruhi. Tapi di jurnal lain tuh ada juga yang memberikan positif guys. Apalagi pas dihubungkan dengan kegiatan sosial budaya, Mbak. Itu tahun kemarin ada gue membaca di Gitu. Ada yang mengatakan ada pengaruh, ada yang kada. Nah, kalau Pian menggunakan istilah dampak di situ, kalau Ibu nih ya menilai kenapa jadi Anda meletakkan istilah dampak di situ untuk menghindari penelitian ini ke arah penelitian kuantitatif. Betul nggak? ini, Bu. Semalam Nah, tuh ada berpikir eh, kayak kayak berpikiran kalau waktunya kada memungkinkan gitu. Jadi ulun hendak apanya kan memungkinkan waktu bulan Pian nih jauh bener. 6 bulan lebih lah ya. Gini, kayak kalau kalian menyimak tuh yang rapat DPA, itu yudisium sarjana digadang-gadang awal Mei. Itu artinya kan waktu untuk kalian sangat panjang sekali itu. Kalau startnya dimulai dari Oktober. Kan Oktober tuh pendaftaran proposal, ujian proposalnya, nanti keputusannya diterima atau tidak juga Oktober. Jadi startnya itu ya di Oktober. Panjang tuh waktunya. Tambah yang 1 bulan ini ya, sekitar 1 bulan ini untuk kalian observasi awal, studi pendahuluan. Nah, studi pendahuluan itu yang bisa kalian lakukan adalah satu, baca literatur, teori. Dua, baca penelitian terdahulu, ya. Kemudian lihat lapangan. Itu bentuk-bentuk studi pendahuluan yang harus dilakukan supaya nanti masalahnya itu lebih jelas. Kalau kualitatif, kalau kualitatif, yang di awal-awal ini itu fokus penelitian sementara.
ya, karena kalau penelitian kualitatif itu dimungkinkan perubahan eh, saat penelitian itu berlangsung. Ya, perubahannya bahkan mungkin sampai 180 derajat ya, sampai nanti judulnya ganti nih. Karena permasalahan yang ditemukan tidak seperti judul yang digadang-gadang di awal, ya. Maka judullah yang harus menyesuaikan dengan temuan permasalahan yang ada. Jangan mati-matian mempertahankan judul. Salah kaprah namanya kalau mati-matian mempertahankan judul lah. Yang penting kalian menemukan permasalahan yang layak untuk diteliti dan kemudian penelitian kalian itu ada signifikansinya ya bagi peneliti, bagi dunia pendidikan, ya bagi lembaga pendidikan, bagi masyarakat. Jadi jangan melaksanakan penelitian yang tidak berguna, tidak ada signifikansinya. Jangan ini deh kalau menurut Ibu ya Ramadhani. Karena kita kada penelitian sendiri Gin, melalui penelitian terdahulu aja ya jelas pasti ada dampaknya ya, baik dampak positif positif maupun negatif gitu. Dampak positif kan bisa jadi media sosial ini sebagai media untuk semakin meluaskan daya syiar, meluaskan syiar keagamaan ya. Itu udah pasti itu. Negatifnya, Bang, kalau menurut penelitian terdahulu apa negatifnya Ramadhani? Bentar pula belum membuka jurnalnya juga. Nah, nah jadi itu kalau menurut Ibu nih ya, kesimpulan sementara Ibu nih. Tahu nanti kalau misalkan kamu punya argumen yang lebih kuat gitu. Kalau Ibu kurang tertarik dengan topik ini. Apalagi tadi istilah dampak di situ cuman hendak menghindari penelitian ini menjadi sebuah penelitian kuantitatif dan memang sebenarnya harus kuanti ya. Nah, tadi penelitian terdahulunya aja kan pakai pengaruh tuh. Jadi harus ada pengukuran. Ada variabel X, variabel Y, kemudian apa ada hubungan variabel X dan Y? Apa ada pengaruh variabel X dan antara variabel X dan Y? Ibu yakin kamu pasti punya permasalahan alternatif lainnya, ya Ramadhani? Ah, kayaknya panas semua. Oh, Kenapa? gitu. Mm-mm. Berarti kalau Iya. sosial budaya itu sifatnya tuh ada subjektif Muhammad itu boleh Ramadhani kau sama aja ke kuanti boleh. Aju kita sebelumnya sih. Permasalahannya tadi, Mana ditolak. em, Ibu Iya, kada ini kada masalah paham nasi. maksud taman. Enggak. Apa tadi Ramadhani? Sosial budaya apa? Eh, kalau baik kalau sosial budaya itu berarti kau aja misalkan judulnya ke kuanti kayak itu boleh dihitung dengan apa itu bro? SPPS ke apa kayak itu? Belum belum Ya kalau beberapa. kalau kamu yakin, kalau kamu yakin ya dan gini, coba nah Ibu betakun. Variabel pian ini apa? Misalkan kuanti. Kalau kuanti Mm-mm. gitu, kalau kuanti berarti gue kan tadi kayak Jibo dijelaskan tadi yang parameter X sama yang dan Y Mm-mm. boleh. Kalau Mm-mm. yang kuali kan X dengan X aja satu tujuan gitu. Kalau ini kan Ah, dua. ampun pian nih Bang. Kira-kira berapa variabel tuh kalau melihat redaksi susunan istilah-istilah pada judul tuh ada berapa variabel? Ada dua Tiga apa kan? enggak sih? Tiga Enggak ada tuh. tiga. Iya Hmm. ada Ya, tiga ada tiga kemarin itu karena kan ada pengaruh. tahun tadi itu ada workshop dosen pembimbing skripsi ya untuk metode penelitian. Nah, untuk di S1
kemarin itu kesepakatan mengarah kepada yang untuk skripsi mahasiswa sendiri ya, bukan yang dia kolaborasi dengan dosen. Itu eh, diarahkan dua saja variabelnya X dan Y supaya tidak memberatkan mahasiswa. Nanti kalau misalkan tiga tambah pusing lagi kamu tuh. Kan variabel tuh macam-macam. Ada yang terikat, ada yang bebas, kemudian ada yang intervensi dan lain sebagainya lah. Kita ada kuliah metode penelitian di sinilah. Jadi gitu, em, kalau kamu mau penelitian kuantitatif, harus ngerti dasarnya dulu. Ibu kan cuma membantu saja untuk analisisnya nanti. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Karena memikirkan lagi judulnya supaya lebih Dibaca dulu lebih. ya. Nah, Iya. Terima kasih banyak, Bula. sama. Terus kemarin Ruhi sama Muhda ya. Ini satu kos kah? Iya, Bu. Satu kos, Bu. Hmm. Tahun tadi ada bimbingan ibu bebinian bertiga yang mereka tuh akrab banget ya. Dan ketiga-tiganya dia ngambil kuantitatif. Jadi mereka bareng terus dari awal pengerjaan tuh bersama-sama sampai akhir, sampai bermalam-malam. Kemudian mencari orang, mereka sudah menghitung tapi mau validasi lagi gitu ya. Jadi mereka mencari orang yang bisa menghitungkan untuk validasi saja apakah benar hitungan mereka itu. Apabila dihitung lagi dengan pakai aplikasi SPSS, ternyata benar aja kemarin itu. Jadi semacam validasi itu boleh ya kita minta bantuan orang lain. Tapi tetap kita yang melaksanakan penelitian, ya, membuat angket, kemudian nanti menganalisis dari hasil pengolahan data. Kita lihat punya Muhda. Pendidikan toleransi beragama di SMP Negeri 1 Paku. Di mana itu? SMP Negeri 1 Paku itu Muhda. Di Kalteng, Bu. Kaltengnya di mana? Di Kelurahan, kecamatan, sama Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, Bu. hmm, Kabupaten Barito Timur. Kelurahan? Kelurahan apa? Kelurahan Tampak, Tampak. Hmm, oke. Tapi kalau SMP Negeri Paku ini langsung aja lah di SMP Negeri 1 Paku, Kabupaten Barito Timur. Pendidikan toleransi beragama, pendidikan nilai toleransi. Em, ada berapa SMP di Paku tuh? Ada tiga Hmm, terus, yang eh, eh, yang sisanya itu lebih lebih ke hutan lagi, Bu. lebih ke hutan Lebih lagi. dalam lagi. Kayak Coba dulu ya. sulit Ada transportasinya. ada 3 SMP ya gitu. Iya. Terus kenapa memilih SMP negeri SMP 1 nih? Eh, yang pertama, Bu, dari transportasi karena lebih mudah dari SMP yang lain yang ada di situ. Kemudian lebih banyak siswanya yang di SMP 1. Berapa siswa? Belum belum tahu datanya. Nah, Cuma ada mau secara kan di itu lapangan pas datanya. itu, Bu, pas 17 Agustus kemarin tuh lo kan upacaranya di kantor kecamatan gitu loh. Nah, Hmm, mayoritas ya. yang di situ tuh SMP-nya tuh dari SMP 1 Paku. SMP yang lain tuh kayak anjir kayak sedikit banar kayak itu nah. Itu tidak tidak bukan sumber data yang menghasilkan data yang valid kalau kayak gitu. Sebentar. Kita Bapandir masalah data tuh harus eh, Kali ini ya. Hmm, tadi mana ya? itu aku. Ya, buhannya nih. Coba kita lihat ke
Yang di layar Bu Hanpian ada gambar apa? Kosong, kosong Bu. Ada Kosong. itu. Capture, ada capture, Bu. Nah, coba Bu Hanpian buka website sekolah kita. Website apa, Bu? Sekolah kita. Cari di Google. Sekolah kita. Nah, yang kayak ini. Nampaklah. Inggih, Bu, nampak. Nah, di sini kita bisa melihat eh, sekolah itu nah dari nama operatornya, jumlah gurunya, ya jumlah siswanya, kemudian sarana prasarana di sana. Ini bisa menjadi sumber data awal sebelum kita terjun ke benar-benar ke lapangan aslinya. Kabupaten apa tadi? Barito Timur kah? Tinggi Bu. Barito Timur. Kabupaten kotanya, kecamatan? Kecamatan Paku Bu. Kenapa kada Linggis? Linggis. Karena itu adalah Ya, kamu. jenjangnya SMP ya. Hmm. Statusnya negeri. Nggih, negeri. Coba cari. Ada 3 sekolah ya benar tadi yang disampaikan oleh si Muhda ya ada 3. Ada SMP 3, 2 dan 1. Coba kita lihat yang bandingkannya apa dong yang dibandingkannya. Oh, oke kalau ini lokasinya yang dibandingkan. Mhm. Ini yang SMP Negeri 2, siswa laki-lakinya 87, siswa perempuan 75. Yang SMP Negeri 2. Terus yang SMP Negeri 3, siswa laki-laki 38, siswa perempuan 30. Yang satu, Pang. Eh, Yang satu. Oh ya, siswanya paling banyak. Ya, muda. Laki-laki ada 109, ada perempuan ada 101. Nggih. Jumlah kelasnya ada 9. Tadi misalkan kenapa alasan muda memilih SMP Negeri 1 Paku, di antaranya adalah karena SMP negeri ini yang paling banyak memiliki siswa. Siswa. Mm-mm. Dan kemungkinan karena banyaknya tadi ya jumlah siswanya, kemungkinan keragamannya juga lebih banyak. Nah, cuman di sini kita kadang kalau melihat data keragamannya harus datang ke sekolahan berarti muda. Nggih. Studinya laki-laki laki-laki perempuan nih oke lah dari gender kan dari gender dari jadi seks jenis kelamin. Tapi kalau misal nih dari jumlah eh, suku dari suku apa dia kan belum ada datanya di sini. Harus ke sekolah minta data profil, latar belakang eh, keluarga kan dilihat dari kelas sosial orang tuanya. Pasti pasti ada beragam kan itu ada kelas menengah ke bawah, ada menengah ke atas. Tadi dari segi keragaman sukunya aja, ya bahasa, budaya, ya itu pasti ada perbedaan-perbedaan yang jika tidak bijak ya menyikapinya akan em, menimbulkan masalah, terutama dalam pembelajaran di kelas. Boleh nih, cuman judulnya aja tuh diformulasikan lagi. Ibu minta data sih sebenarnya mudah. Minta data yang yang ibu bilang tadi
latar belakang Sekolah. kuitannya. Nah, dari situ kan kita bisa melihat em, dia berapa persentasi murid berdasarkan sukunya, ya. Kalau kalau asumsi ibu sih ya, mungkin di situ ada Dayak, ada Banjar, ada Jawa, ya lah. Ada Flores. Nah, Flores makin beragam, makin bagus penelitian Pian karena itu alasan yang kuat tadi. Kenapa penelitian tentang pendidikan nilai toleransi ini penting untuk dilaksanakan? Signifikan tuh nanti penelitiannya. Boleh ini. Lengkapi tadi datanya lah, Muda. Data sama itu Kak Bu, judulnya tadi pas aja Kak. Judulnya dibaiki, jangan kayak itu aja. Ini. Iya, iya. Dibagusi seperti misal nih, pendidikan nilai toleransi atau pendidikan karakter toleransi gitu. Karena Sama Pian data. ini, kenapa? Karena Judul Pian, berarti sama. karena Pian ini di sekolah umum ya, maka harus ada PAI-nya. Bisa ngambil dari mata pelajaran PAI atau guru PAI yang dicantumkan di judul tuh supaya mengislamkan penelitianmu tuh. Ya, supaya pendidikan agama Islamnya tuh muncul gitu. Nah, jadi pas seminar proposal kada takutan lagi, sudah yakin bahwa ini memang benar penelitian pendidikan agama Islam. Eh, ini kan seperti yang contoh Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya itu ada yang fenomena kecanduan TikTok di SMA Negeri 1 Sungai Pandan. Nah, itu kan judulnya itu terus ketika dilihat isinya juga tidak ada yang tidak ada yang berkaitan dengan PAI, subjeknya yang diambil guru BK, ya. Jadi ketika diperbaiki itu susah banget orangnya mengaras. Sehingga ibu biarakan, akhirnya menyerah juga kayak itu. Nah, ditambahi semalam tuh tambah strategi guru pendidikan agama Islam dalam menangani atau menghadapi fenomena kecanduan TikTok. Nah, itu jadi saran untuk muda ya, munculkan PAI-nya. Cari di Google Scholar banyak aja. Jelas ya, muda. Iya Bu, jelas. Oke. Kita lihat lagi punya Ruhi. Peranan Majelis Taklim dan Maulid Nurul Ihsan dalam meningkatkan pendidikan agama Islam terhadap remaja desa Tambalangan. Ibu ada membimbing penelitian skripsi mahasiswa lah di Tambalangan juga, Majelis Taklimnya tuh. Tadi ingat ngaran mahasiswanya Ibu. Ahmad Sauki, Ahmad. Kenal kah, Rohi? Siapa, Bu? Ada yang penelitian di Majelis Tambalangan tuh semalam. Kada ingat Ibu. Pokoknya angkatan tahun 2000. Kalau ke 18, 19 antara dua itu. Udah banyak sih ya penelitian tentang Majelis Taklim. Di antaranya itu bimbingan Ibu dan bimbingan Bapak Samsul. Kalau Majelis Taklim nih, Majelis Taklim pesantren itu banyak yang bimbingan Ibu sama bimbingan Pak Samsul. Hmm, ini ada bermasalah di kata dalam meningkatkan itu. Artinya apa? Pian mau ukur sebelum ada pengajian itu dengan sesudah ada pengajian. Jadi ada positif berapa peningkatannya kalau dipadahkan meningkat. Meningkat
Kamu meningkatkan pendidikan agama Islam. Kalau meningkatkan pemahaman, nah ada yang diukur pemahaman pendidikan agama Islamnya yang diukur. Kalau meningkatkan pendidikan agama Islam apanya tuh? Ibu tanya dulu sama Ruhi. Ruhi, apakah dari awalnya dasar hendak mengukur nih, melakukan pengukuran Enggak sebelum Bu. pemahaman misalkan ya, pemahaman pemahaman agama, pengetahuan agama remaja sebelum mengikuti majelis taklim dengan sesudah mengikuti majelis taklim dasar ada niatan hendak mengukur itu kah? Enggak Bu. Yalah, kayaknya nggak ada kan? Soalnya depannya peranan majelis taklim. Hendak melihati kegiatan apa, aktivitas apa dari personal di majelis taklim, terutama pimpinan majelis taklim. Jadi masih kada jelas kehendaknya Ruhi ini. Kalau kita melihat dari segi judul lah, hendak apa nih, Nya? Jadi makanya but aku nih, Lanjutkan lagi. Ruhi ini hendak apa sebenarnya? Hendak meneliti peranan lembaga atau personal dalam lembaga kah? Atau hendak mengukur tadi pemahaman si eh yang mengikuti pengajian itu sebelum dan sesudah? Adakah ada peningkatan? Eh, ma pokok peran peran lembaganya sama jemaahnya tuh Bu. Terus kegunaannya apa penelitian ini? Kegunaannya apa coba? Ayo, biar apa? Dia anu orang tahu bahwa gue Biar kada penelitian gin tahu we orang pada empat empat majelis, empat maulid itu bagus, bisa dapat ilmu agama, bisa biar kada penelitian pian. Terus kenapa pulang harus di Desa Tambalangan? Dari sekian banyak desa di Kecamatan Amuntai Tengah, kenapa yang dipilih desa Tambalangan? Oh, Habis itu Bandung. ya, habis itu kenapa remaja yang dipilih? Kan ada lansia, ada anak-anak. Ayo, kenapa? Bisa dijawab? karena gue kebanyakan remaja yang mengikuti majelis atau takliman maulidnya tuh. Ada datanya, leh. Berapa data Kalau nih keseluruhan? Habis itu yang remaja berapa, yang lansia berapa, yang anak-anak berapa, yang dewasa awal berapa, misal. Kerja datanya kalau minggu rutinan di situ. Kenapa? Kenapa? Ada datanya lah jadi ibu tadi. Data tuh misal kayak gini, dari 1.000 orang yang mengikuti pengajian, ya, ternyata ada 350 remaja yang mengikuti pengajian. Misalkan, sisanya ada lansia, ada anak-anak, ada dewasa awal, kayak gitu. Ada kada datanya kayak gitu? Majelisnya nih gue kecil aja gue anggotanya 25 tuh. 25 orang. Oke. Hmm, ibu kok kada yakin? 25 orang tuh pian dapat dari mana datanya? Mbak absen kah? Pakai presensi, daftar hadir. Kada gue Di mana datangnya 25? kan tiap minggu kada gue
kadang menentu gangnya yang tuh kan guys. Hmm. Tadi signifikansinya masih dipertanyakan. Kalau misalkan pian hendak meneliti ini, ya. Terus yang peranan itu ke personal, lain lembaganya. Maka pian bisa lihat penelitian, Ibu kan ingat ngarannya siapa? Dahliani kayak yang meneliti peranan Kiai Haji Kasful Anwar rasanya yang di daerah Karyas itu. Iya, ada guru Kasful. Maaf gue sandit-sandit gue. Ah, oke. Sudah ada yang meneliti peranan guru Kasful, ada. Tahun tadi peranan guru Abdul Hadi di Uya ada juga. Habis itu ada pulang di Sungai Turak Kota Mati itu ada juga. Jadi udah banyak Ramadhani dan tidak ada yang wow gitu. Nah, ketika kita mengangkat satu tokoh misal ya, itu harus jelas dan signifikan kontribusinya dalam masyarakat sehingga memang layak untuk dijadikan penelitian. Kalau guru Kashful masih masih layak, masih bagus ya, karena memang kontribusi beliau sangat besar. Di samping Sidin jadi tokoh pendidik yang mengajar dan mendidik masyarakat melalui majelis taklim beliau, beliau juga punya mendirikan dan sekaligus mengajar di lembaga pendidikan yang beliau dirikan. Gitu. Jadi kontribusinya sangat jelas gitu, layak diteliti. Nah, kemudian Ruhi Ibu bertakun, kenapa Gerang harus meneliti Majelis Taklim Nurul Ihsan ini? Dari sekian banyak Sandit majelis, bu. Hah? Dari sekian banyak majelis di Amuntai Tengah tuh, Alasan kenapa? karena hendak mengangkat apa tuh menaikkan nama majelis taklim yang ada di kampung ulun baik karena ulun mutan lagi halus juga di situ empat haksi juga pengajian itu. Tidak bisa itu. Itu alasan, bukan dalil. Tapi terkesan dalih itu, ya. Cari yang lain, ya Ruhi. Tidak kuat ibu rasa kenapa harus melakukan penelitian ini dan signifikansinya tadi, ya. Kalau hendak pian angkat, pian tinggal banyak-banyak aja. Pakai sahlan ke kawanan, word of mouth ya orang. Dari mulut ke mulut gitu nah beritanya, pian bawa orang sebanyak-banyaknya, pian upload. Nah ya ada banyak cara yang lebih praktis dan hasilnya lebih cepat kelihatan dibanding pian hendak mengangkat nama majelis pian tapi melalui penelitian skripsi. Amun 6 orang membaca skripsi pian. Itu yang ibu padahkan signifikansi itu. Ibu. Cari yang lain ya. Eh, ada yang hendak bertakun kah? Untuk yang lain, Rahmat I, Rahmat D, bila kadada, ibu ada yang mau ibu share nah. Terus.
Nampakkah di layar Bu Hantian ada buku di situ? Ada Bu. Internal Management Problems. Adakah? Ada Bu. Nah, di sini. Jadi, eh, ketika kalian hendak mengidentifikasi permasalahan, ya, entah itu dalam mengajukan proposal kah, atau hendak membuat penelitian lainnya, salah satu yang membantu kalian ya untuk menemukan permasalahan adalah teori. Nah, teori itu ngambilnya dari buku. Kemarin kan Ibu rada rada mengingatkan terkait dengan variabel minat belajar yang sudah sangat sering diangkat oleh mahasiswa dan sudah banyak penelitiannya di Google Scholar itu. Jadi mirip-mirip, lalu nanti yang beda itu cuman lokasinya. Nah, jangan sampai kita eh, melakukan penelitian tapi mau ambil yang praktisnya saja, ya bukan hendak memecahkan permasalahan. Nah, coba di sini. Si yang di Telaga Mas semalam tuh siapa? Sapitra kah? Padlan kah? Padlan Bu Ai. Nah, Padlan. Padlan, terus terang Ibu ketika mendengar nama Telaga Mas itu teringat pada satu daerah yang cukup terpencil, ya. Kalau mau ke kota jauh, betul nggak? Inggih Bu Ai. Dan Padamonnya jauh orang. dan akses ke sana juga susah, betul. Akses ke sana. Amun wah ini kok nyaman aja Jepang sudah. Kalau dulu, Cuma cuma pakai sepeda motor aja kawa. oh iya. Ah, Ibu menyamakan kalau ke Telaga Mas tuh kayak ke Kayakah lawan eh, ke daerah Pinangkara yang akses jalannya itu ya tadi pakai cuman kalau dulu pakai jukung, kalau sekarang itu sudah ada jalan darat yang menembus Padang itu yang cor-coran tuh tapi cuman bisa untuk kendaraan. Iya. Inggih kayak itu. Nah, jadi kalau Ibu melihat latar belakang ekologinya seperti itu, maka bagus apabila mengangkat tentang ini ecological instructional management. Jadi pengaturan pembelajaran, manajemen pembelajaran itu berbasis lingkungan, Padlan. Jadi ada tiga sebenarnya kalau menurut buku ini, lingkungan belajar itu ada yang lingkungan fisik, ya, psik, psikologikal, psychological environment, artinya lingkungan yang berkaitan dengan keadaan psikologi siswanya, berkaitan dengan keadaan psikologi siswanya. Kalau psikososial ini berkaitan dengan bagaimana siswa sebagai individu ya yang dia itu punya karakteristik kejiwaan sendiri, tapi dia harus berinteraksi dengan sesamanya, kemudian berinteraksi dengan gurunya di kelas itu. Ya, jadi lingkungan psikososial sama lingkungan fisik. Gimana lingkungan yang eh, di Telaga Mas itu Ibu rasa cukup memiliki karakteristik yang unik. Jadi untuk yang Fadlan Ibu arahkan yang tentang lingkungan-lingkungan ini nah Fadlan. Udah banyak kok buku bahasa Indonesia yang eh, menulis tentang pembelajaran, ya pengelolaan pembelajaran itu berbasis dengan lingkungan. Nih, Ibu tawarkan ya, Fadlan.
Karena tadi tempatnya itu punya ciri khas gitu. Coba Pang kita lihat di Mandam Padlan. Mandam gak Padlan nih suaranya kadeda. Halo? Telaga Mas itu kecamatan apa? Danau Panggang, Bu. Hmm. Memangnya Fadlan masih kekeh sama tema yang semalam nggak? Ada, Bu. Ada Pang boleh judul pulang bahasa. Apa tuh? Penerapan strategi pembelajaran cooperative learning (TMCG) atau TGT itu pada mata pelajaran PK materinya ini orang masih uh, bingung. Semalam media proyektor lah sudah berganti sudah. Jadi strategi pulang. Ah, jadi kalau Ibu sarankan kalau mau unik nih, unik dan beda tentang yang ekologi tadi, Fadlan. Sebentar nih, Ibu mau lihat di Kecamatan Danau Panggang dalam angka. Untuk menjustifikasi, membenarkan statement Ibu tadi bahwa memang Telaga Mas itu lingkungan atau daerah yang unik. Dulu mitosnya di Telaga Mas itu mitos apa ya? Ceritanya Ibu dengar di Telaga Mas itu kan katanya orangnya kaya-kaya. Bener nggak, Padlan? Nampakkah di layar kalian di situ buku BPS Kecamatan Danau Panggang dalam angka? Jadi di Halo? Jadi di BPS itu ya, Badan Pusat Statistik, eh, lembaga tersebut rutin mengeluarkan buku statistik ya, yang judulnya Kecamatan Daerah dalam Angka. Pokoknya bisa kabupaten, bisa provinsi ya, dalam angka. Ini juga merupakan salah satu data yang bisa kita pakai untuk mengidentifikasi masalah. Bisa jadi dasar kita untuk menjawab mengapa kita memilih satu lokasi dibandingkan lokasi yang lain. Apakah Ibu masih terhubung dengan kalian? Kasih tanda jika Ibu masih terhubung dengan kalian.
Masih, Bu. Masih, Bu. Nah, ini kita lihat ya, kenapa kita harus melakukan penelitian di satu daerah tertentu. Danau Panggang. Oke. Tadi Ibu mau konfirmasi, benarkah di Telaga Mas itu masyarakatnya itu bisa dikatakan dari memiliki em, taraf hidup yang tinggi atau dia bisa dikelompokkan kelas menengah ke atas. Apakah benar demikian, Fadlan? Kalau hanya dianggap tingkat menengah kayaknya kedapang Pak Bu. Soalnya kebanyakan petani, Hmm, eh, nelayan udah kayak itu hmm. kebanyakannya kayak itu nah rata-rata. Oke, Danau Panggang. Telaga Mas ini nah. Luasnya 3,07 termasuk daerah yang cukup sempit wilayahnya ya. Telaga Mas ini 3,07 di mana yang paling sempit 1,07 Menara Hulu. Oke. Mhm. Populasi penduduk di Telaga Mas itu kalau sekolah harus keluar ya, Padlan, untuk jenjang tertentu. Kedapang Bu Yang ada sampai di ya situ, SD, hmm? M, L, TAOT, RA, Mhm. sampai Alia. Oh, ada aliyahnya di sana. Iya ada. Oh, lengkap aja berarti ya. Distribusi persentase penduduk di mana nih? Telaga Mas, Telaga Mas, Pendamaan Pelukahan 5,44. Hmm, kurang lebih dengan Darussalam ya. Cuman 0,01 bedanya dengan Darussalam. Berarti cukup padat di sana. Iya, Padlan. Menurut rasio jenis kelamin Telaga Mas. 119. Mhm. Penduduk kelompok umur tahun 2020 Telaga Mas. Jumlah penduduk 15 sampai 64 paling banyak. Berarti dewasa usia produktif paling banyak di Telaga Mas 728. Hmm. Ibu masih belum menemukan nih kenapa harus di Telaga Mas penelitiannya. Kalau Padlan sendiri kenapa harus di Telaga Mas penelitiannya dan kenapa harus di SD itu? Sebelumnya bukan ada anak SD Pak. Oh, MTS ya. Kenapa harus di Iya, MTS? Kenapa kada SD? Kenapa kada MI? Kenapa kada MA? Kan tadi Alia ada juga di situ. kalau MTS tahu baik soalnya di MTS wah ini muridnya tak banyak daripada MA. Kalau SD makinnya lagi orangnya tuh kayak ikat banget kada kawaman menerapkan tinggi itu rasa kurang. Kurangnya mun kada salah kada sebut 10. Jadi ngaleh pakai model pembelajaran yang anak terapkan tadi.
Masih relatif sih alasannya lah. Karena jumlah siswa untuk yang kasus Padlan nih. PPL pin di MTS Nurul Hikmah itulah. Nggih. Nah, menurut ibu lah, itu dalih pian aja yang jumlah siswa tadi tuh yang iyanya karena pian orang situ dan pian PPL di situ. Yalah, bujur atau salah ibu? Ulun kan sudah mencari data-datanya kaitan jadi rasa nyaman. Jadi kasih tahu aja juga kayak ada mepet atau ada tabasa lagi kita nama cari lain pulang. Ya tadi pragmatis ya. Coba tulis pulang filenya sudah dikirimkah Pak Ibu? Yang Belum bu, belangko. Belum. belum. Masih rencana. Masih di dalam pikiran. Nah, di Danau Telaga Mas itu datanya, ntar ya. Nah, Telaga Mas, SD, MI ada, SMP, Telaga Mas ada, SMA ada. Wih, kan di lain tuh ada tuh nah. Nah, setara dengan Bitin, Teluk Masjid, Danau Panggang. Nah, padahal di Taluk naiknya nih. Cuman ada MA di sana. Sudah punya kelebihan tuh dibanding desa yang se tadi kan ada yang kurang lebih sama presentasi jumlah penduduknya, luas wilayahnya, tapi di sini kadeda beisi fasilitas sekolah sampai MA. Tapi Telaga Mas ada, padahal tadi presentasi penduduknya kurang lebih sama tuh lawan yang kadeda. Berarti ada keistimewaan tuh. Kenapa di Telaga Mas itu ada BIC MA? MA-nya tuh negeri kah swasta, Padlan? Swasta bu. Swasta. Apa ngarannya? MTS Nol Hikmah MTS ya MA Nol Hikmah juga. Oh, jadi Nurul Hikmah itu Belum. YPI, Yayasan Pendidikan Islam. Nggih. Dari mulai Ini jenjang apa? MA, MI kah? Mulai MI kah? dari PAUD. Dari PAUD tuh PAUD. hanya saja PAUD itu. Ah, ah. Hmm, 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 hmm. Pian sudah. Nah, tulis aja dulu ya, tulis aja dulu Padlan. Anunya apa? Yang belangkonya tuh biar ibu periksa kena. Nggih. Hmm. Belum mencari materi ke situ lagi baik. Hmm. Materinya ini yang bagus untuk improhan. Ya, riset lah. Lihat Google Scholar, ya. Penelitian yang ada itu dia pakai materi apa, kelas berapa. Melihat baik kalau bukunya beda kan kayak itu nah. Maksudnya buku yang digunakan di sana. Kalau kalau Tapi kan standar isinya sama. Standar isi itu berlaku standar seluruh Indonesia. Jadi pian tuh lihat standar isi. nggih.
Tahulah di mana mengunduh standar IC. Kalian bisa cari kata kuncinya di Google tuh standar isi kurikulum Merdeka. Bisa. Tahu standar isi kurikulum K13 bisa. Melihat tuh kena yang kompetensi yang diharapkan itu. Jadi berawalnya dari situ. Kompetensi itu kan nanti ada bisa dilihat di situ materinya apa. Nah, jadi untuk Telaga, untuk Telaga Mas ya di Kecamatan Danau Panggang itu termasuk daerah yang cukup yang lengkap fasilitas sekolahnya. Bisa ditulis seperti itu, Fadlan, karena tadi melihat data-data yang dihadirkan di buku statistik Kecamatan Danau Panggang dalam angka. Nah, ini ngarannya kita menulis latar belakang masalah dengan berbasis data. Ada datanya tuh, kita baca. Oh, ternyata lah, Telaga Mas itu persentase jumlah penduduknya sedikit dibanding yang lain. Luas wilayahnya juga tidak terlalu luas dibanding yang lain ya. Kemudian, tetapi untuk pendidikan, lembaga pendidikan lengkap gitu. Dari tadi PAUD ya, yang seperti disampaikan Pak Dan tadi sampai eh, sekolah menengah atas MA tadi. Walaupun swasta, tapi lengkap gitu kan. Ini sudah memberikan ciri tersendiri ya untuk daerah Telaga Mas. Hmm. Yang lain juga bisa memanfaatkan tadi ya sumber data yang bisa kita akses secara online, misalnya tadi yang sekolah kita. Nah, lalu ada yang buku BPS, Badan Pusat Statistik. Bukunya ini tadi sudah Ibu informasikan, ada yang kecamatan bla 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 dalam angka, segala kecamatan yang ada di Indonesia itu ada. Kemudian kabupaten bla 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 dalam angka juga ada, ya, sampai provinsi. Jadi kalian bisa mengakses itu. Nanti ditambahin lagi dengan pencupaan lapangan ke lapangan untuk lebih mempertajam permasalahan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, Silakan. untuk judul ulun kayak apa, Bu? Siapa ini yang berbicara? Rifki. Muhammad Refki, Bu. Oh iya, Rifki tadi ada mengirimkannya. Sebentar, Ibu cek. Muhammad Rifki. Hmm, sikap keagamaan siswa di Madrasah Aliyah Bustanul Ulum Rantau Karau Alabio. Sikap keagamaan. Yang menimbulkan pertanyaan, apa yang Pian maksud dengan sikap keagamaan siswa? Apa Ya, itu? kadang boleh eh, dipadahi guru kayak bersikap yang sesuai dengan keagamaan tuh kayak apa. Mhm. Diihakan cuma biasanya ada pelaksananya tuh kontradiksi dengan siswanya. Ada yang main nyalah juga sedikit, Bu. Hmm, Mister? Kalau sikap kan boleh penting biasanya biasanya belajar ilmunya, tapi kalau sikapnya kayak itu aja, ada peningkatan boleh ngalih juga tentang makan anunya nih yang keagamaannya tuh Pak. Ah, hmm, bentar ya. Punya Muhammad Rifki ini ada kaitannya tadi ya, tambal sulam dengan penelitian muda. Sebentar.
Ini jadi ada idenya nih. Punya Muhda tadi. Tadi kan dari Rifki itu sikap keagamaan kan. Ternyata pas ibu cari di teori ya, nyarinya tuh di Google Books kan buku ya, nyari nyari teori itu di buku. Sikap keagamaan itu ketemunya istilah sikap keberagamaan. Nyambungnya lawan punya Muhda tadi. Jadi bisa nih untuk inspirasi untuk Muhda ya. Misalkan hendak sikap keberagamaan. Pendidikan nilai toleransi misalkan oleh oleh guru pendidikan agama Islam untuk membentuk sikap keberagamaan yang toleran. Eh, Ya, pokoknya seperti itu. Jadi ini mungkin bisa jadi pertimbangan untuk Muhda tadi ya, hendak merumuskan judul moderasi beragama, sikap keberagamaan kan tuh. Yang ada sikap keagamaan, sikap keberagamaan yang ada tadi. Sikap keagamaan, tapi masuknya di psikologi agama tuh, sikap keagamaan. Tapi berbeda dengan yang dijelaskan, yang dikehendaki Rifki tadi. Bah, di sini rumusan masalahnya apa? Bagaimana sikap keagamaan siswa di madrasah? Pakai teori apa itu, karena Rifki? Kon, Pakai apa teori Bu? apa untuk menguraikan permasalahan sikap keagamaan? Eh, kalau anak meneliti pakai angket biasanya, Bu. Enggak, yang pian aja, jangan biasanya. Yang pian handaki itu nah, jangan biasanya. Yang hendak pian gawi. Kalau kalau ke siswa boleh hendak bangkit, tapi hendak juga wawancara sedikit, gue. Religious attitude. Berarti satu yang hendak digawi Rifki ini, satu hendak mengukur sikap keagamaan siswa. Itu hanya dijelaskan gitu kah? Enggak, Bu. Jadi dapat datanya tuh boleh berupa kuanti, tapi dijelaskan karena jadi kuali gitu, Bu. Nyetai, nyata ini. Nah, ini. Bukan berarti misalkan penelitian kuantitatif itu tidak dijelaskan lagi setelah dapat angka. Penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang menggunakan data kuantitatif. Tetapi kan penelitian itu tidak hanya sampai pengumpulan data, tapi ada pengolahan data, ada analisis data, ada interpretasi data. Nah, ya jelas ya setelah dapat angkanya lalu dijelaskan lagi, sudah jelas itu. Jadi Rifki ini hendak penelitian kuantitatif ya, yang nantinya mengumpulkan data kuantitatif tentang sikap keagamaan dan itu tujuannya untuk apa, Rifki? Tujuan penelitian pian ini apa? Manfaatnya apa? Supaya meningkatkan, Bu. Supaya sikap keagamannya itu meningkat, supaya lebih baik lagi, Bu. Kalau itu diceramahi aja kada sapian penelitian, diceramahi aja siswanya. Kenapa perlu penelitian?
Soalnya boleh kalau sudah aliyah nih boy, lebih susah boy dinasihati boy. Ujar siapa? Adalah penelitian yang menguatkan argumen Pian tuh. Misalkan penelitian si Ano, judulnya Ano, tahun Saano, terbit di jurnal Ano, mengatakan bahwa semakin eh, tinggi usia, semakin susah untuk dinasihati. Atau ada penelitian yang mengatakan bahwa usia anak madrasah aliyah, ya, yang umurnya sekian sampai sekian, itu susah untuk dinasihati. Ada penelitian yang menguatkan argumen Pianto? Jadi bang boy mencari boy. Hmm. Di sini bukunya konsep pengetahuan sikap perilaku persepsi stres kecemasan nyeri. Nyeri. Apa yang Pian ambil dari bukunya Ketut Suarjana tuh? Pengertian sikap ya boy. Pengertian sikap. Nah, sedangkan Pian ini meneliti sikap keagamaan. Jadi kada kawai yang Pian eh, pilah-pilah kayak itu nah. Harus utuh sikap keagamaan itu apa, walaupun misalkan dari pertama tuh dipecah tuh sikap ini keagamaan ini misal jualan, tapi harus kita jelaskan secara utuh sikap keagamaan itu apa, jangan dipecah-pecah karena itu istilah. Kalau ini kan pengertian sikap, tapi pengertian sikap keagamaan apa yang pian maksud di sini? Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya tuh bang, apa yang pian ambil situ dari situ? Belum sampai situ pangulun boy. Nah, yang dikehendaki adalah ketika mahasiswa dia menuliskan di sini referensinya, jurnalnya apa, itu dia sudah membaca, sehingga kalau ditanyakan dia bisa menjawab kenapa jadi menuliskan jurnal itu, buku itu, apa konsep yang diambil dari buku itu, ya, dari jurnal itu dapat penelitian hasilnya apa yang dijadikan argumen dalam penyusunan latar belakang masalah. Nah, gimana Rifki kesimpulannya menurut kamu nih? Boleh bertanya lagi ya boy? Silo. Kalau dijadikan skripsi kuali kayak apa boy? Cuma kalau data boleh, kalau angket ini kan sampai presentasinya aja, Bu. Jadi kada sampai ke rumus mencari pengaruhnya tuh, Bu. Jadi kayak pakai rumus, misalnya kayak produk momen Ya tuh, Bu. Kan paham, cari pengaruh itu paham. boleh. Mm-mm. Piantuan mengukur faktor-faktor yang determinan lah istilahnya untuk hendak mengukur sikap keagamaan tadi. Hendak mengetahui faktor-faktor apa saja sih yang punya andil dalam sikap keagamaan. Kan ada indikatornya sikap keagamaan tuh. Itu kan yang diukur. Dari indikator-indikator itu lalu dibuat instrumen. Nanti ditanyakan sama siswa atau siswanya ngisi sendiri pakai angket. Hanya diukur median, standar apa deviasi, simpangan bakunya. Nah, seperti itu. Paham itu kah Rifki? Rifki? Belum, Bu. Oh, bagaimana? Oke. Jadi nanti silahkan dipertimbangkan kembali ya Rifki ya. Terutama tadi kalau kalau nama ukur sikap keagamaan pakai teori apa dulu. Dari teori itu kita kalau melihat indikatornya apa, indikator dari sikap keagamaan tuh. Hanya karena dari indikator itu kita mau olah instrumen. Pertimbangkanlah lagi. Oke, Bu. Masih, Bu. Mm-mm. Intinya kalau Bu Antian tuh hendak bermain di data kuantitatif ya, teorinya harus jelas dulu supaya indikator yang menjadi dasar penyusunan instrumen itu jelas. Karena itu akan mempengaruhi validitas nanti.
Ya, ingat Ibu pernah menjelaskan waktu pengembangan sistem evaluasi PAI, valid itu tepat mengukur apa yang hendak diukur. Apabila alat ukurnya valid, maka hasilnya juga valid. Makanya teorinya dulu harus dimantapkan. Ada lagi pertanyaan? Jika tidak ada, sedikit untuk me- memberikan wawasan ya, siapa tahu ada yang tertarik di sini, ada teori. Nah, tadi teori yang lingkungan tadi ya, e- ecological, ecological oriented instructional planning. Karena itu di Indonesia-kannya apa? Kemudian di sini ada effort, usaha, motivasi, ya waktu, harapan, dan cara mengorganisasikan pembelajaran. Tujuan Ibu menampilkan ini, siapa tahu ada inspirasi untuk menentukan variabel. Ya, kalau motivasi ini sudah sering. Ya, tapi effort ini kan kita jarang. Jarang. Waktu juga jarang dijadikan variabel ketika kalian membuat penelitian. Ya, harapan. Ini maksud Ibu tuh lihat siapa tahu ada yang terinspirasi dari istilah-istilah di sini yang bisa dijadikan variabel penelitian. Barangkali ada yang tertarik dengan konsep kepemimpinan, kemudian progres belajar siswa, implementasi pengajaran interaktif, implementasi praktek pengajaran interaktif. Student performance, penampilan siswa. Kan selama ini tuh sering hasil belajar kan, yang jadi variabel Y, student performance. Ini belum banyak ya. Seingat Ibu tahun tadi kadeda, tahun tadi kadeda, tahun tadinya kadeda juga. Yang variabelnya ini, student performance. Apa ya? Istilahnya, istilah Indonesianya. Bentar. Translate student kinerja siswa. Nah, kinerja siswa. Nah, itu bahasa Inggrisnya lah. Google yang memudahkan. Jadi, bisa nanti dipikirkan variabel Y-nya itu kinerja siswa. Permisi dulu lah nih ada telepon Ibu.
Assalamualaikum, masih terhubung dengan Ibu kah? Masih Bu. Masih Nah, Bu. nah tadilah untuk kalau ada yang hendak pakai variabel student performance kata dia itu bisa ya kinerja siswa. Karena ada baca teori kinerja siswa apa aja yang termasuk bisa dikatakan kinerja siswa. Jadi lebih luas daripada Bu Hempian yang variabel Y-nya itu hasil belajar yang diambil data UAS. Terkait lawan yang Ibu semalam lah. Terus di sini implementasi strategi pengajaran yang efektif. Oke. Halaman 67 ini apa aja Gerang? 67. Implementasi aktivitas grup pembelajaran. Latihan grup, game. Siapa kemarin tuh yang implementasi permainan siapa kemarin? Penolong, Mbak. Ya ini. Nah, Yarni, ini ada teorinya di sini ya nih, halaman 126. Kamu bisa akses di internet arsip ya, bukunya Instructional Management for Detecting and Correcting Special Problems. Ada tuh merencanakan pembelajaran dengan game group. Bentar. Bisa dicatat ya, Yarni bukunya tuh sama halamannya. Nanti cari. Ini, Bu, siap. Terus siapa kemarin yuk? Nah, ini teacher atribut. Atribut guru. Rasa humor, problem solving, personal involvement. Sense of personal involvement. Sense of personal involvement. Sense of personal involvement. Sense of personal involvement. Ini jernya kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, rasa keterlibatan pribadi. Ya, guru. Kita bisa melihat ada kaitannya nih dengan keakraban guru dengan siswa. Ya, rasa keterlibatan pribadi. Ini berkaitan dengan penelitian Rifki tadi, yang sikap keagamaan Rifki, yang kesah ujar Rifki tadi ngalih jar dinasehati persepsi Rifki ya. Untuk anak yang SMA, tadi kata Rifki susah untuk dinasehati. Iya, susah untuk diceramahi. Iya Kak Rifki. Biasanya aja, Bay. Nah, Biasanya. kalau hendak neliti, tambahi tadi variabelnya satu lagi, Rifki. Nah, tadi hendak mengukur kan, jangan mengukur faktor determinan tadi, jangan. Mengukur tadi eh, hubungan yang nih, personal involvement tadi, Jar. Bahasa Inggrisnya, nah. Sense of personal involvement. Nah, ini eh, ras hubungan rasa keterlibatan pribadi guru pendidikan agama Islam misalkan ya dengan sikap keagamaan siswa kayak gitu. Nanti nanti hipotesisnya semakin tinggi ya yang Sense of personal involvement. itu semakin baik sikap keagamaan siswa.
yang hipotesis yang dua, yang HA2 semakin eh apa ya? Kebalikannya. Artinya semakin tinggi keterlibatan guru tadi, Sense of personal involvement. semakin rendah sikap keagamaan siswa. Lawannya HO-nya, hipotesis nolnya, hipotesis nihilnya, tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh ya antara Sense eh, of personal involvement. dengan sikap keagamaan siswa. Gitu sih saran ibu. Gimana Rifki? Nyambung kah? Sebelumnya Bu, Hmm. eh, karena judul untuk boleh sikap keagamaan boleh. Hmm. Hmm. Eh, sebenarnya Bu itu Bu, kalau dijadikan kuali kayak apa Bu? Nah, kamu kembali pulang. Tadi jangan mau ukur lu padahal ibu. Ada Bu yang tadi jadi hendak pakai angket tuh boleh. Hendak tahu aja Bu, kayak apa Nih, anunya. pakai Kalaunya aku. ulun Aduh. wawancara langsung, kebanyakan Bu yang diwawancara Bu. Nah, makanya kuanti kalau kalau subjeknya banyak, besar, makanya pakai kuanti. Salah satu alasan pakai kuanti itu kayak itu. Kalau mau, Iya, mm Jadi ibu kembalikan nih sama Rifki, hendak napa gerang dengan penelitian itu tadi. kehendak Bu, kuali Bang Bu. Kenapa? Harusnya kan gini, harusnya rumusan masalah yang mengarahkan hendak pakai metode apa, bukan yang oh, kalau misalkan pian dasar hendak kuali, cari yang datanya itu data kualitatif. Jangan nanti hendaknya kuali, tapi data yang seharusnya dikumpulkan adalah data kuanti. Jadi boleh yang angket tadi tinggal ditinggal kata boleh. Jadi Rifki tetap hendak kuali gitu kah? Nggih, Pokoknya tuh apapun yang terjadi mau melaksanakan penelitian kualitatif seperti itu Rifki. kada Bu, cuma opsi aja Bu. Berarti renungkan dulu lah Rifki lah. Ini ada contoh yang buku ini bisa diakses di internet arsip. Coba dalam 1-2 hari ini dilihat-lihat lagi ya ditanyakan sama diri sendiri apa gerang yang hendak dilakukan. Nggih Bu. Nah, tuh. Ini 1 menit lagi. Ibu rasa cukup ya untuk hari ini. Ada pertanyaan lagi kah? Bu, izin bertanya boleh Kak, Bu? Boleh, silakan Rahmat I. Kan semalam Pian menyarankan di SMA N1 loh, Bu. Biar Mm-mm. Ibu mencari yang sudah Punya sertifikat pelatihan G, AI. Heeh. G. Kan habis itu kan ulun menakuni guru pamong dahulu yang PPLA Jersidin kada memakai AI dan kada suah ada pelatihan yang suah memakai kayak Canva tuh bukan siswa aja tapi di luar pembelajaran. Ya kok. Takuni di Man 2, Pang? Atau di MTSN 2? Kalau Pokoknya itu ulun kada hmm, tahu aksesnya ke situ kayak apa, Bu? gini, kemarin kan sudah Ibu tawarkan kan, bagi Hmm. yang siapa yang mau surat observasi awal, silakan menghubungi Ibu Falhi. Jadi kemarin sudah Ibu instruksikan sama Ibu Falhi, paling lambat surat untuk observasi awal itu harus keluar 3 hari setelah mahasiswa mengajukan permohonan, gitu. Paling lambat tuh 3 hari, ya. Jadi bagi siapa dari kalian yang membutuhkan, ya silakan mengurus. Tadi Rahmat, kenapa jadi ibu kekeh harus dapat guru yang punya sertifikat, ya pelatihan AI, dan beliau menggunakan AI itu dalam pembelajaran supaya nanti pian pas penelitiannya itu kadang ngalih, ya subjeknya memang layak diteliti, gitu kan. Terus signifikansinya jelas.
Jelas karena apa? Karena memang sudah saatnya nih guru guru PAI itu harus tidak kudet gitu ya, terutama tentang penggunaan berbagai media yang bisa menunjang pembelajaran gitu. Kalau misal Rahmat nih tidak ketemu nanti di MAN 2 kada ketemu, di MTSN 2 kada ketemu juga, PTK aja Pian. Gimana Rahmat? PTK tuh maksudnya kemana, Bu? PTK itu Pian menerapkan tindakan. Tadi kan tidak pernah katanya di dipakai AI, di PAI, baik di Intisar Rumah Barat maupun di SMA. Tidak pernah dipakai AI gurunya. Ujar guru yang Pian takuni. Yang guru yang Pian takuni itu guru PAI kah? Tinggi guru PAI yang bagian SMA itu guru PAI. Kalau yang di MTS Inti Syarul Mabarat tuh guru Qur'an Hadis Jersidin memakai aja, cuman kada ada pelatihan kayak otodidak itu, cuman memakai aja gitu. Mm-mm. Memakainya kayak apa? Ada Pian melihati. Masih belum ada, cuman kayak opsinya tuh kayak ChatGPT, Classroom lawan Canva, Bu. Tapi Pian kada melihat langsung lah, kada observasi Tinggi kada ada, waktu Sidin belum. menggunakan itu. Tinggi belum, Bu. Gini, kalau PTK tuh misalkan Pian nih habis observasi kan, oh melihat melihat pelaksanaan observasi itu Pian lihati kondisi kelas waktu itu siswanya kayak apa, gurunya kayak apa. Nah, misalkan Pian ada temukan kekurangan nih, misalkan kekurangannya pada semangat belajar siswa, misalkan, ya misalkan gitu. Atau tadi kinerja siswa nih, kinerja siswanya masih kurang ketika guru tersebut menerapkan yang AI tadi. Lalu Pian meningkatkan lagi kinerjanya dengan menggunakan AI yang jenis lain, misalkan. Kawa PTK kayak itu. Berarti Bu, kesimpulannya kalau misal ulun kada mendapat guru yang bersertifikat, berarti Mm-mm. otomatis itu PTK ditolak. jadinya. Berarti arahnya opsi opsi kedua PTK gitu Bu. Mm-mm. Tapi pengen cari dulu lah yang guru PAI atau guru rumpun PAI yang dia eh, menggunakan AI dalam pembelajarannya dan dia memiliki sertifikat pelatihan AI. Minimal dari yang si pintar itu, si pintar Kemenak. Yang dan yang meragukan ibu adalah yang pentakuni di SMA itu kan cuma satu guru loh. Sedangkan Nggih, guru Bu. di SMA itu ada berapa? Guru PAI-nya. Takut-takut, ya takut-takut. Oh ternyata ada di SMA N1 itu yang guru PAI, ya yang dia ikut pelatihan, tapi yang pentakuni itu kada tahu. Takut-takut. Sebelumnya tuh ulun sudah pada pang lawan sidin jar ulun kan guru lain pang Pak adalah guru pai selain pian gitu yang memakai jar sidin kan ada pang yang Nah, di hmm. SMA itu. Oke, Ibu potong ya, Ibu potong. Nggih. Peneliti itu dia tidak mudah percaya. Coba garis bawahi, peneliti itu tidak mudah percaya. Peneliti itu kritis. Kalau kada betakun langsung lawan orangnya, kada iya kayak itu nah. Kalau pian menakuni tentang orang lain, tapi bukan ke orangnya, itu masih belum valid. Nah, itu Rahmat. Paham kada yang Ibu maksud? Insya Allah bisa. Mm-mm. Ibu ngerti kok tantangannya itu di waktu lah pian mana hendak PPL, mana disuruh observasi awal, cari data awal, kayak itu paham Ibu. Cuman ini untuk kamu ke depannya, ya. Biar aja bersusah-susah di awal sini, tapi nanti insya Allah jalannya lebih lebih mudah gitu. Memang penelitian itu di awal nih yang susah, karena bila sudah separuh jalan,
proposalnya sudah jadi, itu kalau proposalnya sudah jadi, sudah mantap, itu tinggal menjalani aja lagi. Tapi semua keputusan itu ada di tangan kalian. Ibu hanya mengarahkan sesuai dengan tugas ibu, ya. Oke, untuk hari ini gitu ya, Rahmat ya. Tinggi, Bu. Terima kasih. Iya, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Hari Sabtu besok kita lihat ya, apakah kita masih bisa Zoom, nanti Ibu kabari. Em, Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak.